Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah izin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, kita baru bikin video lagi. Jadi sekarang farm udah banyak yang kosong nggak. Kalau diarahin ke sana itu udah nggak ada arah ke sana teh. Itu udah nggak ada rak dua. Jadi yang satunya itu kita pindah ke sana, yang satu dibongkar. Nah yang ini kita nguras untuk hambal yang atas. Jadi hambal atas udah kita kuras total, udah kita kuras satu baris. Di atas itu ada sekitar 500 ekor, dan yang di tengah akan kita kuras. Jadi yang di tengah sana akan kita kuras, dan ini lagi proses pencucian. Jadi kita nyuci pakai bor. Jadi bornya ini kita modifikasi pakai besi, dan ini ujungnya pakai sikat WC. Jadi ujungnya ini kita pakai lem juga, jadi biar kuat lah, karena besi ini agak licin kalau kena air. Nah ini tinggal gini aja. Sebenarnya lebih simpel pakai yang sebelumnya, pakai mesin sikat, pakai mesin parut kelapa. Cuman minusnya pas mesin parut kelapa dia nggak bisa nonstop, Pak. Jadi dia nggak bisa nonstop 24 jam, jadi harus berhenti 1 jam, jadi agak lama. Nah kita pakai ini, dan kita akan kasih lihat perkembangan yang ada di farm ya. Jadi ini belum kelar, jadi kita nyuci botol ini biar nanti selesai dicuci kita akan susun di sana. Nanti yang di bawah akan kita kasih ketapang untuk naik ke atas. Jadi yang di sini sebelumnya ini ada dua, ini ada satu rak, ini ada satu rak, ini udah nggak ada. Jadi kita pindah ke belakang, terus yang satu kita bongkar, kita susun lagi. Jadi ini khusus untuk hambal botol. Jadi biar space botol muat banyak, karena kita panennya agak lumayan banyak. Jadi kalau kita bikin rak botol lagi agak makan tempat juga, operasional juga pasti naik. Jadi kita lebih maksimalin tempat, jadi biar lebih lega lagi ya. Dan ini lebih enak, Kak. Kita ngasih makan, ngontrol juga lebih enak. Tapi kalau yang di sini lebih efektif juga, nggak apa-apa. Jadi biar nggak makan tempat. Jadi susun 3 tingkat itu efektif. Kita akan kasih lihat ikan-ikan yang akan kita kuras ya. Banyak ikan yang enak-enak kan nih. Guys. Nah ini ya. Ini yang dari hambal tengah. Jadi hambal tengah ini lagi kita kuras. Ini udah selesai. Ini gua kuras sendiri. Ini dari pagi. Jadi hambal ini udah selesai total sampai ke sini ya. Sampai ke sini dan juga ke sini. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat ikannya, kita kasih lihat. Jadi kita ambil serokan dulu. Ini jenisnya campur HM sama barongsai. HM sama barongsai banyak banget ini Jadi yang banyak banget yang tanya, HM kapan ready? HM kapan ready? HM ready-nya udah ada tapi size-nya belum enak, Kak. Nah, kita kasih lihat ya nih. Mana pengen lihat HM-nya? Ini HM nih. Tuh, ini HM multi Ini HM multicolor. Tuh, HM-nya ready, cuman size-nya belum enak, Kak. Maksudnya enak tuh size-nya masih S plus Jadi barongsai juga ready tapi belum maksimal, mutasinya belum enak. Nah ini juga sama tuh. Ini yang barongsai galaksi, ini yang serian barongsai paling laris di tahun ini. Gokil emang. Udah keluar 2000 ekor, masih ini paling laris di antara jenis yang lain ya. Jadi ada 2 versi barongsai di Galaxico Indonesia. Yang pertama pure barongsai, yang kedua barongsai galaksi. Nah ini serian yang paling Indohoy, jadi lakunya gokil. Terus yang sebelah sini ada juga nih tuh. Jadi ini perkembangan ikan yang sekarang lagi kita kuras. Udah enak-enak tapi masih perlu dirawat lagi tuh, masih perlu dirawat lagi. Ini juga sama, ada barongsai tuh. Ini yang barongsai serian yang pertama, yang kupingnya kayak Big Air, tapi ini bukan silangan Big Air. Ini yang barongsai serian pertama 2022 Januari. Gokil emang, alhamdulillah. Jadi masih harganya masih flat, masih sama, harganya 850.000 sampai 1,5 juta. Nah ini female-nya nih. Tuh ini female-nya, gokil. Kalau mau nyetak barongsai pure yang ini nih. Ini female. Ini jantan nih Ini enak banget nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang ini, langsung ya WA gua kasih harga di 500.000. Screenshot aja ikannya. Ini jantan, ini betinanya. Nah, ini female HM, Jadi banyak banget yang tanya HM mana? Ini HM banyak, Ini HM, nah ini female-nya tuh. Kalau tadi jantan, ini female-nya. Jadi HM juga banyak. Cuman belum ready. Kenapa? Karena size-nya belum enak, Kak. Size-nya masih nanggung. Ini juga female. Ini female HM. Nah, ini yang female HM barongsai. Jadi masih kita
proses, tapi udah kelihatan tuh, udah kelihatan, udah ada tanda-tanda di anal bawah. Jadi HM barongsai juga kita proses, jadi alhamdulillah masih lumayan lah, jadi masih butuh waktu lah. Nah ini juga sama jantannya tuh, di anal bawah udah kelihatan ada tanda-tanda, jadi masih proses. Jadi kalau kalian tanya HM mana, ini HM gue liatin, jadi masih proses lah ini. Terus yang di sini juga sama nih, ini ada HM juga. Tuh, ini ada bukan HM, ini ada barongsai galaksi. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini cetakan yang mana? Ini yang atas, Jadi dari farm atas, kalau kalian pengen lihat sortiran pertama kali, kalian cek aja YouTube kita 1 bulan lalu, Ini udah 1 bulan di botol soalnya, Jadi kalau kalian pengen lihat mutasi ikan ini prosesnya kayak gimana, cek aja video 1 bulan lalu. Ini waktu kita botolin size-nya masih unyu-unyu, sekarang udah lumayan, tuh warnanya udah lumayan. 1 bulan di botol ini, size-nya udah naik. Jadi kita push pakai cacing sutra sama kutu air, Cuman ini kebanyakan cacing sutra semua. Jadi gua nge-push pakai cacing sutra biar ikan itu lebih cepat gede. Jadi biar ngejar size lah. Jadi kalau pengen ngejar size pakai cacing sutra, jentik nyamuk itu cepet banget. Tapi kita pakai kutu air juga kadang-kadang, tuh. Ini yang serian barongsai galaksi tuh. Gokil emang tuh. Lihat warna goldnya, gokil emang. Jadi permintaannya tinggi banget, Ini yang multicolor galaksi. Jadi multicolor galaksi kalau kalian pengen nanya yang pure, nah ini genetiknya nih. Ini genetik simpanan dari 2018 sampai sekarang harganya masih sama. Jadi gokil emang. Ini juga sama. Ini ada barongsai galaksi, crossingan dari barong sama galaksi. Ini ada female dari barongsai. Tuh, female-nya masih unyu-unyu. Terus pindah ke sini juga sama. Ini ada female barongsai galaksi. Jadi kita masih agak lama ini, kisaran sebulan lagi lah. Tapi tenang, ini masih gua keep ini jantannya tuh. Tenang aja, pokoknya kita bukan cuma di sini akan kita panen, tapi masih ada lagi 1 tempat. Jadi gua mau panen juga barongsai galaksi yang memang ikannya enak-enak udah gue siapin. Jadi gue sering bilang buat kalian, kalau misalnya kalian jadi seller, kalian harus punya petani rekanan. Nah, tenang aja, gue punya stok panen yang akan gue panen langsung dari petani rekanan gue. Jadi memang kalau misalnya di sini gue nyetak barongsai galaksi, yang di petani rekanan gue juga nyetak, tapi siklus panennya berbeda. Jadi yang di petani rekanan gue panennya lebih awal, ini panennya sekitar sekarang bulan April ya, akhir Maret lah. Jadi Maret, April, Mei, bulan Mei ya. Jadi Mei ini akan kita panen. Nah sekarang gua akan panen barongsai di petani rekanan. Jadi kalau misalnya kalian punya petani rekanan, kalian harus support indukan yang kualitas ya. Nah contohnya gua sendiri support ke petani rekanan itu bener-bener indukan yang total. Jadi nggak nanggung-nanggung lah. Jadi kalau mau nyebur sekalian. Jadi hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat ini hasil indukan dari Galaxy Aqua Indonesia. Dan juga kalau misalnya kalian tanya ini indukannya yang seperti apa, kalian bisa cek aja videonya, ada indukan-indukan yang anakan dari ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat, berarti 3 bulan yang lalu kalian cek video lama 3 bulan lalu waktu gua ngebreeding barongsai galaksi. Nah ini anakan indukannya yang 3 bulan lalu, ada videonya, gue videoin. Kalau sekarang indukannya nggak tahu kemana. Nah ini juga panenan, ini juga panenan dari ternakan kita, cuman ini yang masih unyu-unyu. Jadi ini yang size-nya lebih kecil, terus warnanya juga masih kurang karena ini baru dibotolin. Tuh ini yang baru dibotolin tuh. Jadi ini yang baru dibotolin, warnanya masih jauh sama yang tadi. Kalau ini karena ini baru dibotolin, tuh. Tuh, ini baru dibotolin. Jadi yang dibotolin itu yang notol-notol, yang keluar warna seperti ini tuh. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebotolin koi, pilih yang warnanya udah keluar seperti ini, baru kalian botolin. Di botol ini sebulan, Nanti kalau misalnya udah sebulan, baru kalian bisa naik ke toples atau ke ember biar lebih cepat gede. Cuman kalau gue sendiri di botol ini bisa sampai dewasa, jadi nggak masalah kalau pengen cepat gede di toples atau di ember seperti sana. Nah ini yang akan kita naikin ke atas. Tapi sebelum kita naikin ke atas, kita kasih ketapang dulu. Jadi ketapangnya ini akan kita kasih. Jadi dikasih ketapang ini fungsinya biar netralin pH air.
biar ikannya sehat. Kalau misalnya kalian lihat video gua yang sebelumnya, ini nggak pakai ketapang, ini banyak yang mati. Banyak yang mati ini, ada seratusan yang mati di area sini, dan langsung ini kemarin gua kuras total. Jadi ini kemarin baru kemarin pisan di hari Jumat gua kuras total. Ini kiri kanan, langsung gua kasih ketapang, langsung kasih garam, dan alhamdulillah ikan langsung sehat lagi. Nah ini langsung gua kasih ketapang juga, jadi nggak akan kita lepas dari ketapang karena di sini nggak cocok kalau misalnya pakai air semprotan air doang. Jadi kondisinya itu nggak tahu kenapa. Jadi di sini wajib pakai ketapang. Jadi ya udahlah. Yang penting ikan sehat aja intinya kayak itu. Nanti ini 1 bulan lagi kita akan panen. Nah, sekarang gue mau panen di petani rekanan dulu. Sama kualitasnya. Jadi kalau mau punya petani rekanan, kalian harus siap indukan yang kualitas. Biar petani kalian kalau panen hasilnya juga kualitas. Dan juga pastinya kalau misalnya panen di petani rekanan harus diambil. Jangan sampai kalian nggak diambil dengan alasan apapun. Kalau misalnya udah punya petani rekanan, seperti itu intinya. Jadi sekian dulu video kita kali ini ya. Ini gue mau ngasih ketapang dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.